sudah setengah bulan. Insya Allah mungkin dua minggu lagi kira-kira kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita berdoa semoga Allah memberi kita kesehatan dan kekuatan dan masih memberi izin kepada kita untuk mengalami bulan Ramadan di tahun ini. Saya diberi kekuatan Islam dan diberi kekuatan usia, diberi kekuatan untuk bisa banyak-banyak mengharapkan pahala dan banyak-banyak memanjatkan doa di bulan Ramadan nanti. Hari ini akan kita hadirkan Mas Nur dari Chattanooga untuk menyampaikan 1-2 patah kata tausiah mengenai hadis Rasulullah, yang mengambil pelajaran dari hadis Rasulullah atau sunnah dari Rasulullah SAW. Silakan Mas Nur. Oke, terima kasih Mas Doni. Berhubung saya dimintanya 1-2 patah kata, billahi walhidayah, katanya 1-2 kata sudah lewat, itu lebih dari 2 patah kata. Baik, terima kasih Mas Doni. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih teman-teman, ya, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan rahmat dan kurnianya, nikmat iman, nikmat kesehatan. Ngomong-ngomong soal kesehatan ini, badan saya not delicious, jadi lagi flu, jadi suaranya agak merdu ini. Jadi mohon maaf kalau suaranya lebih bagus gitu, daripada biasanya. Demikian juga salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama golongan para nabi, golongan para siddiqun, syuhada, the whole companion and righteous Muslim in Jannatul Firdaus. Amin. Seperti yang ada di undangan Lentera Pagi, yang ingin saya sampaikan adalah menyampaikan apa yang saya dengar dari kebetulan kemarin sempat menghadiri takbih selama 3-4 jam di Atlanta 2 minggu yang lalu, ya, 2 minggu yang lalu atau ya 2-3 minggu yang lalu, yang diberikan oleh Syekh Yasir Qadhi. Salah satu proyek beliau adalah membuat buku secara tematik berdasarkan sirah Rasulullah SAW. Kalau nggak salah mungkin buku pertama itu mungkin berkaitan dengan leadership, terus kemudian kemarin yang dibicarakan itu berkaitan dengan tema yang lain, yaitu bagaimana how we deal with grief, anxiety, depression, belajar atau bercermin dari sirah Rasulullah SAW. Gitu ya. Beliau sudah istilahnya mengidentifikasi poin-poin atau key atau hal-hal yang 15 poin dari sirah Rasulullah SAW itu, namun beliau hanya menyinggung saat itu sekitar 5 poin. Poin yang lain akan disampaikan dalam bukunya. Gitu. Jadi
Jadi pada hari ini mungkin insya Allah kita akan berbicara bagaimana how to deal with grief and anxiety, practical lesson from the sirah. Ya. Jadi ceramahnya itu adalah 3 jam lebih ya. Jadi saya cuma dikasih berapa jam ini Mas Doni? 3 jam. 3 jam ya, oke insya Allah. Jadi ini kita ini hang on ya 3 jam ya. Jadi kurang lebih yang tadi kita bicara adalah Monggo aja Mas Ika. Mau berapa menit? 45 menit. insya Allah mungkin 45 menit udah kebanyakan juga karena hanya summary aja yang akan saya sampaikan karena waktu Oke, itu oke. hanya menulis poin-poinnya saja begitu ya. Baik, yang pertama insya Allah adalah berkaitan dengan belajar dari sirah Rasulullah SAW. Karena kalau kita lihat yang biasanya kalau belajar sirah itu adalah belajar secara kronologikal gitu ya. Jadi biasanya kalau kayak apa Sil Nektar itu apa bagaimana bangsa Arabia pre-Islam ya. Bahkan kemudian merurus sampai sampai Ismail, terus kemudian ada Adnan, Khalton, terus kemudian apa waktu eh, eh, masa tahun kelahiran Rasulullah SAW, masa kanak-kanak, masa muda, gitu. Jadi secara kronologikal gitu ya. Nah, pendekatan yang lain adalah yaitu pendekatan secara tematik ya, mempelajari sirah secara tematik yaitu berdasarkan nilai-nilai apa yang akan kita bisa ambil, yang akan kita bisa apa tarik dari kisah-kisah itu gitu ya. Jadi tidak secara kronologikal gitu ya. Nah, sudah tentu banyak sekali ya seperti yang tadi saya singgung bahwa salah satu adalah leadership ya. Terus kemudian juga ternyata yang cukup ini yang saya kira juga relatif relevan itu adalah apa dealing dengan grief, anxiety, depression karena eh, apa ya tingkat apa ya masalah-masalah psychological itu rupanya apa Muslim community itu tidak immune gitu ya. Di beberapa waktu yang lalu juga ada kejadian tahun lalu ya, di mana ada satu keluarga ya di tempatnya itu saya Sirkadi itu ya, di community mereka itu ada apa penembakan terhadap seluruh keluarga, terus kemudian dia sendiri kemudian bunuh diri gitu ya. Dan kemudian juga ada juga eh, ada brother di sini yang anak perempuannya itu menikah dengan seseorang dan mereka tinggal di Chicago. Nah, suaminya itu karena mungkin ada ya marital dispute begitu, terus kemudian suaminya committed ini murder suicide gitu ya. Jadi ya ya bisa dibayangkan begitu ya. Jadi itu kan biasanya karena ya apa ya, ya itu tadi sometimes apa enggak kita harus belajar how to deal with ya anxiety, grief atau apa masalah ya trial, tribulation ya. Dan kira akan sangat bermanfaat kalau kita kemudian reflect kembali apa yang kita bisa dapatkan dari sirah Rasulullah SAW gitu ya. Nah, dari poin yang pertama adalah piety doesn't keep us free from troubles and problems. Gitu. Jadi pada dasarnya yang namanya apa ya beriman karena just because apa kita kita anu apa bertakwa, sholat 5 waktu, puasa itu tidak ada hubungannya dengan cobaan dan masalah gitu loh. Orang nggak sholat dapat masalah, orang yang sholat dapat masalah. Ya, orang yang baik dapat masalah, orang yang tidak baik juga dapat masalah. Gitu ya. Bahkan di salah satu hadis juga dinyatakan bahwa ini hadis dari apa At-Tirmidzi ya. Nah, jadi dari Mus'ab ibn Sa'ad itu menyatakan bahwa Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapakah orang yang mendapatkan cobaan yang
yang berat gitu. Rasulullah SAW menyatakan al-anbiya summa amsalu fal amsal. Ya, jadi the prophet, then those nearest to them, then those nearest to them. Jadi golongan para nabi lah yang ya akan mendapatkan cobaan, akan mendapatkan masalah, akan mendapatkan apa, eh, tantangan yang paling besar. Gitu ya. Jadi bahkan ya sudah tentu para nabi itu adalah para orang-orang yang tingkat piety-nya itu, tingkat zuhudnya, tingkat obedience-nya terhadap Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu dipertanyakan lagi gitu. Tapi realitinya itu adalah para nabilah yang akan mendapatkan cobaan yang paling besar gitu ya. Jadi tidak ada hubungannya ya, tidak ada hubungannya antara seseorang itu dengan masalah yang dihadapinya. Ya. Seseorang itu dengan masalah yang dihadapinya. Karena seringkali kita dengar begitu ya, biasanya argumentasi yang ada di kalangan orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan gitu ya, ateis gitu ya. Mereka bilang if Allah is good, why there are so much pain, there are so much suffering gitu ya. Terus kemudian ya, mereka bingung karena tidak bisa mendapatkan jawabannya gitu. Karena itu independen terhadap siapapun gitu loh. Bahwa yang itu kan pain and suffering itu kan persepsi kita saja gitu. Dan sudah tentu Allah's wisdom itu adalah infinite dan kita tidak bisa memahami semuanya 100% apa yang terjadi di sini kecuali Allah semata gitu. Ya. Jadi tapi yang perlu kita ingat bahwa walaupun itu adalah cobaan-cobaan itu adalah terjadi ke siapapun, tapi di hadis ini juga dinyatakan bahwa seseorang itu akan mendapatkan cobaan according to his religion, maksudnya tergantung to his capacity. Kalau dia ini imannya kuat, maka cobaannya akan lebih menantang, lebih lebih besar. Ya, apabila agamanya atau imannya itu lemah, biasanya akan cobaannya akan lebih lebih ringan begitu ya. Jadi setara dengan level keimanan itu begitu. Jadi kalau kita lihat, kalau kita bicara masalah cobaan itu juga, nggak necessarily cobaan itu adalah hal yang menurut kita, menurut persepsi kita itu berkaitan dengan tidak punya uang atau kemiskinan atau kelaparan, gitu ya. Karena cobaan itu juga adalah dalam bentuk kemewahan juga bisa terjadi. Seperti kalau kita lihat di kisah Nabi Sulaiman misalkan ya. Nabi Sulaiman itu kan apa kurangnya ya, dia adalah nabi, dia juga raja begitu ya, bahkan diberikan Allah kekuasaan untuk mengontrol angin ya, dan bahkan bisa memahami bahasa binatang dan juga bisa memerintahkan jin untuk membangun bangunan-bangunan yang megah dan besar gitu ya. Tapi kalau kita lihat di ayat waktu Nabi Sulaiman di hadapan para bawahannya itu baik di antara jin dan manusia itu kan dia minta siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Balkis ya. Kemudian ada di antara mereka itu jin ini Ifrit ya yang berjanji akan mampu memindahkan singgasana itu sebelum Sulaiman berdiri dari singgasananya. Namun kemudian ada seorang ulama, mungkin itu sebenarnya ada beberapa tafsir ya, bahwa sebenarnya itu adalah miracle Nabi Sulaiman itu sendiri sebenarnya ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa miracle itu adalah dengan kecepatan berkedipan mata saja gitu. Kemudian ada kayat berikutnya adalah ini adalah cobaan bagiku gitu ya. Jadi yang namanya cobaan itu nggak necessarily adalah suatu hal yang menurut kita atau persepsi kita itu adalah buruk atau jelek, tapi juga kebaikan gitu. Kebaikan itu bisa jadi menjadi cobaan karena
Mungkin kalau kita diberikan cobaan seperti levelnya Nabi Sulaiman, mungkin kita menjadi bisa arogan gitu ya, bisa menjadi arogan dan takabur dan sebagainya begitu. Jadi eh, cobaan itu ada dalam berbagai macam bentuk gitu ya. Dan juga tentu juga di Quran juga di surat Al-Baqarah di ayat terakhir juga ya sering kita baca gitu ya. La yukallifullahu nafsan illa wusaha ya. Allah tidak akan memberikan beban atau responsibility beyond our capacity begitu ya. Jadi bahwa uh, uh, Allah itu tahu persis ya Allah, karena dengan His infinite wisdom bahwa apa coba yang terjadi dalam diri kita itu selalu pasti kita akan pasti kita akan istilahnya pass gitu ya, kita akan pass. Nah, masalahnya apa? Kalau begitu, apakah kemudian kita di-encourage untuk minta Allah mendatangkan cobaan itu? Nah, sebenarnya di ayat yang sama juga kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Robbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih ya. Ya Allah, janganlah Engkau berikan sesuatu yang tidak kami memiliki kemampuan untuk menanggungnya. Jadi kita malah di doa afiat gitu loh, doa untuk memberikan afiat, jangan jangan diberikan masalah begitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita ini kita hidup istilahnya istilahnya mundane life gitu, boring life itu sebenarnya adalah berkah itu, karena nggak ada cobaan gitu. Jadi kalau kalau misalkan eh, eh, kita pagi bangun, kemudian sholat, terus kemudian istirahat sebentar, terus kemudian sarapan, terus kemudian ke kantor, terus kemudian sore pulang, ketemu keluarga, ngobrol, nonton TV atau apa, sholat, terus kemudian tidur. Itu kan mundin kan ya. Itu sebenarnya adalah berkah sebenarnya. Ya. Seharusnya seperti itu kalau tapi kadang-kadang ya mungkin boring life itu mungkin akan bikin manusia ini ya. Ironisnya malah manusia itu sering bikin masalah gitu ya, creating problem, and sometimes they create a problem that they cannot solve gitu ya. Ya, seperti yang kita lihat sekarang ini gitu ya. Yang namanya badan manusia sudah baik-baik, sudah sempurna, dimutilasi ya. Ada yang perempuan pengen jadi laki-laki, ada yang laki-laki pengen jadi perempuan dan lain sebagainya. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, itu ada orang di Meksiko kalau nggak salah. Itu karena dia pengen jadi alien gitu. Jadi makanya dia disfigure badannya gitu loh. Nggak cuman mukanya saja, badannya juga gitu. Jadi telinganya dipotong, terus kemudian jarinya itu yang tadinya 5 dipotong 2 jadi tinggal 3. Jadi kan kayak menurut persepsi dia itu alien tuh kayak begitu gitu ya. Ya ternyata ya ini itulah kita sebagai seorang muslim kita sejatinya janganlah nyari masalah gitu. Ya. Jadi kita tidak boleh mencari masalah. Kita jangan mencari masalah. Tapi kalau ada masalah ya harus kita hadapi gitu loh. Karena kalau ada masalah dan itu adalah ya yang segala sesuatunya itu kan ada izin Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah itu kita akan mampu menghadapinya gitu ya. There will be light in the end of the tunnel gitu ya. Jadi eh, kita tidak ingin mendapatkan suatu masalah, tapi kalau kemudian masalah itu datang, insya Allah kita akan bisa menghadapinya gitu ya. Jadi kurang lebih demikian. Kemudian ada juga kalau kita lihat berefleksi dari sirah sirah Rasulullah SAW gitu ya, berapa banyak itu masalah yang dihadapi Rasulullah SAW ya, baik itu masalah private ya, masalah pribadi personal, dan juga masalah dengan umatnya begitu ya. Tantangan yang dihadapi itu silih berganti, datang silih berganti. Dari level ini saja, dari level private saja, family aja. Rasulullah SAW itu memiliki banyak anak ya. Menurut catatan itu
anak perempuannya 4 ya kalau tidak salah. Terus kemudian anak laki-lakinya itu, nah ini ada beberapa versi ini. Yang jelas itu Qasim ya. Yang anak pertama itu Qasim. Terus kemudian yang terakhir itu Ibrahim ya, di masa Madinah ya. Nah itu ada juga Abdullah kalau tidak salah ya. Nah dari anak-anaknya itu ya semuanya itu meninggal ya, khususnya yang laki-laki itu di masa kanak-kanak, dan anak-anak perempuannya itu 4 itu 3 diantaranya meninggal di masa hidupnya. Jadi bisa dibayangkan ya. Taruhlah misalkan anaknya total itu ada 6 ya. 5 diantaranya meninggal semasa hidupnya. Ya. Jadi is undescribable gitu ya. Bagaimana beratnya seorang ayah ya, seorang orang tua yang harus mengubur anak-anaknya yang meninggal ya. Ya. Dan itu nggak cuma satu, nggak cuma 2, paling tidak 5 kali gitu ya. Bisa dibayangkan itu ya. Bahkan kayak Ruqayyah ya, meninggalnya itu di saat istilahnya apa ya istilahnya the happiest day ya since apa migration gitu. Karena Rasulullah SAW dan kaum muslimin kan menang di perang Badar. Waktu balik ke Madinah itu ya, Rasulullah SAW mendapat kabar bahwa Ruqayyah ya, salah satu putri yang tercinta itu yaitu adalah istri Utsman ibn Affan itu meninggal gitu, meninggal dunia. Jadi bisa dibayangkan gitu ya. Di saat sukacita pun Allah tetap mengingatkan pada Rasulullah SAW bahwa at the end of the day your life is full of trial and tribulations gitu ya. Jadi eh, di saat yang joyous moment ya, happiest moment juga Allah mengingatkan bahwa engkau adalah seorang nabi, dan nabi adalah individu atau orang-orang yang akan mendapatkan cobaan yang begitu berat. Itu untuk level private ya, level juga di level private juga ya. Di perang Mut'ah ya, di perang Mut'ah itu kan ini Rasulullah SAW mengirim Zaid ibn Harithah itu sebagai panglima ya. Terus kemudian itu ada 3 panglimanya itu. Ya. Kalau nggak salah Zaid, terus kemudian Ja'far, terus kemudian Abu Ubaidillah Ibn Jarrah kalau nggak salah. Kalau ada yang salah tolong dikoreksi saya. Nah, 3-3 itu meninggal bisa dibilang. Ja'far itu apa? Eh, seumuran begitu loh. Ja'far itu kan ini apa? Eh, paman ya, ya. Paman tapi umurnya itu sepantaran dengan Rasulullah SAW. Ya. Ja'far eh, itu apa? Sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Gitu. Nah, waktu terjadi perang Mut'ah itu Rasulullah SAW tidak ikut, ya. Tapi Rasulullah SAW seperti kayak ini, apa? Karena itu adalah salah satu mujizat. Rasulullah SAW melihat kejadian perang itu seperti ini, in real time gitu. Dia bisa melihat apa kejadian itu, dan dia tahu sebelum messenger datang untuk memberitahu, dia udah tahu bahwa Zaid ibn Harithah gugur ya syahid, terus kemudian Ja'far juga syahid, terus kemudian Abu Ubaidillah ibn Jarrah itu juga syahid gitu ya. Jadi karena kesedihannya itulah kemudian Rasulullah harus terpaksa sampai duduk begitu. Raut mukanya itu berubah gitu ya. Jadi bisa kita lihat bahwa di lingkungan di level private saja Rasulullah SAW itu sangat ini mengalami cobaan-cobaan yang sangat hebat begitu ya. Demikian juga waktu ini di salah satu kesempatan itu Aisyah radhiyallahu anha itu pernah bertanya pada Rasulullah SAW gitu ya. Aisyah itu mengira bahwa Uhud itu adalah istilahnya the hardest day in Rasulullah SAW time. Jadi Aisyah bertanya pada Rasulullah SAW, have you ever experienced a day harder than the day of Battle of Uhud? Gitu ya.
Rasulullah SAW menyatakan, kita lihat ya, mungkin menurut sirah Rasulullah SAW, Battle Uhud itu Rasulullah SAW luka itu at least 2 atau 3 luka ya. Luka kena panah, luka kena apa pedang, dan luka lagi satu lagi lupa. Pokoknya ini lukanya cukup parah gitu sampai apa eh, ada apa potongan panah itu sampai istilahnya nancep di rahang Rasulullah SAW gitu ya. Jadi begitu parahnya itu sampai ini gigi Rasulullah itu tanggal ya, gara-gara luka itu. Gitu. Jadi Aisyah sampai mengira bahwa mungkin tidak ada hari yang lebih berat dibanding dengan perang Uhud. Gitu. Jadi secara fisik Rasulullah SAW itu hampir-hampir ini apa kehilangan nyawa begitu di perang Uhud itu. Jadi bisa dibayangkan betapa kritikal perang Uhud itu terhadap continuation dari apa message Islamiah ini. Karena bisa dibayangkan kalau Rasulullah SAW meninggal gitu, ya apa risalah Islamiah itu bakalan terputus. Ya, tapi sudah tentu Allah itu kan punya rencana. Nah, kemudian Rasulullah SAW kemudian menjawab bahwa indeed I experience them danger at the hand of your people. Maksudnya adalah people of Taif sebenarnya. Jadi waktu apa setelah meninggalnya istri Rasulullah Khadijah dan kemudian Abu Talib ya pamannya, Rasulullah SAW berusaha untuk istilahnya mendapatkan semacam apa ya perlindungan gitu ke, ke people of Taif gitu ya, orang-orang Taif. Jadi kayak apa asylum gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Ada rejection, penolakan oleh people Taif itu. Bahkan yang lebih menyakitkan itu bukan fisiknya, tapi penolakan itu, penghinaan itu gitu. Bahkan ya walaupun beliau ada satu riwayat itu beliau bersama dengan ini Zaid, satu riwayat bersama dengan Bilal, tapi sepertinya Zaid kalau dengan Zaid bin Harithah. Beliau itu sampai dilempari batu oleh anak-anak gitu, kayak diusir kayak orang gila gitu ya. Kayak itu yang lebih berat itu. Walaupun mungkin secara fisik Rasulullah SAW tidak mengalami luka-luka yang signifikan, walaupun juga Rasulullah berdarah waktu itu. Tapi secara mental, secara psikologis itu jauh lebih berat dibanding dengan perang Uhud. Ya. Jadi sampai ini ya apa anxiety, stress, grief itu sampai beliau itu tidak terasa berjalan mungkin berapa kilometer gitu sampai kemudian sampai ke suatu tempat suatu kebun anggur di mana kemudian apa ada seorang slave yang kemudian disuruh oleh tuannya untuk memberikan anggur kepada Rasulullah SAW gitu. Jadi karena istilahnya apa ya? Apa istilahnya kalau di orang yang istilahnya stres kemudian nggak sadar gitu kalau dia tuh jalan kemana jadi apa unaware terhadap situation terus kemudian baru sadar itu setelah sampai suatu tempat gitu. Jadi kayak kayak ini aja karena begitu shocknya gitu ya, begitu kagetnya karena Rasulullah SAW mungkin tidak expect gitu apa respon yang dia terima yang dilakukan oleh orang-orang Taif ini gitu ya. Jadi mungkin secara mental mungkin bisa dibilang tidak siap menghadapi respon itu makanya dia sangat-sangat shock bahkan dia itu tidak sadar jalan itu sampai nggak sadar kalau mungkin kakinya berdarah dan segala macam nggak peduli tapi karena istilahnya apa mentally shock itu apa overcome gitu overwhelm gitu ya. Jadi eh, begitulah kalau kita lihat ya banyak sekali kisah-kisah Rasulullah dan masih banyak lagi ya untuk apa baik itu di perang Uhud bahkan kemudian di perang Khandaq ya hampir-hampir saja apa pasukan Confederate itu pasukan Allah yang berjumlah 10 ribuan pasukan itu dan kemudian ada Fifth Pillar ya Banu Quraidah yang berniat mau apa berkhianat gitu ya dan memang berkhianat begitu
Bisa dibayangkan ya betapa stresnya gitu ya, betapa apa, challenging-nya begitu ya. Ya. Jadi sekali lagi bahwa poin yang pertama tadi bahwa eh, piety ya itu tidak ada hubungannya dengan kita punya masalah ataupun tidak punya masalah. Gitu ya. Siapapun akan mendapatkan masalah, siapapun akan berhadapan dengan masalah. Namun perlu diingat ya kita jangan mencari masalah. Tapi kalau ada masalah, insya Allah itu adalah memang untuk kita sesuai kapasitas kita dan insya Allah Allah akan memberikan jalan keluarnya. Saya kira itu ya. Itu poin yang pertama ya. Nah, poin yang kedua adalah feeling sad, ya, merasa bersedih, ya, stres itu tidak ada hubungannya dengan lemahnya iman, gitu ya. Nah, ini yang sering ini apa sering terjadi mungkin ya kalau apa kita dengar misalkan anak itu stres, ini kurang ngaji, solate bolong-bolong, nggak ada hubungannya. Gitu ya. Lemahnya iman itu apa? Jadi kalau ada seseorang ya mungkin sahabat kita atau anak kita atau anggota keluarga terdekat kita yang kemudian menyampaikan apa perasaannya gitu ya, anxiety, worry gitu. Ya harus kita dengarkan gitu loh. Jangan kemudian langsung kita apa yang ngaji sana gitu. Berarti sholatnya ini tuh nggak khusyuk itu. Ya, instead of memberikan solusi malah semakin down. Ya. Tambah Orang yang sudah stres. down, sudah stres, malah kemudian digitukan gitu. Jadi mungkin salah satu apa sebaiknya adalah kalau kita tidak bisa memberikan solusi ya lebih baik diam gitu ya. Jadi ini penting gitu ya, karena mungkin banyak niatnya baik ya, well intended, tapi konsekuensinya itu membuat masalah menjadi lebih buruk gitu ya. Ini bahaya ya. Nah, banyak mungkin ya kita lihat ya generasi-generasi muda kita, anak-anak kita gitu ya. Kita nggak tahu ya masalah apa ya, kenapa mereka stres, kenapa mereka apa apa eh, ya masanya berbeda gitu. Masa mereka ya itu berbeda dengan masa kita. Mungkin eh, ya itulah kadang-kadang karena background seperti itu kadang-kadang kita langsung judgmental gitu loh. Makanya sebaiknya usahakan atau jangan sekali-kali memberikan apa istilahnya bersikap apa mengejudge gitu ya, judgmental gitu ya. Apalagi kalau orang itu datang ke kita ya, untuk meminta nasihat gitu. Nah, kalau kita tidak tahu apa yang harus kita ucapkan, lebih baik diam ya, dan memberikan janji. Mudah-mudahan saya tidak tahu jawabannya apa yang harus kamu lakukan. Akan saya coba mencari informasinya. Itu mungkin lebih baik daripada kemudian apa memberikan apa respon yang mungkin niat kita baik, cuman malah akan menghancurkan gitu loh. Yang tadinya apa punya istilahnya apa pemikiran-pemikiran ingin bunuh diri malah disalah-salahin karena kamu kurang beriman, kalau kurang ini kurang itu malah bunuh diri beneran gitu ya. Karena dari ini yang menarik adalah salah satu studi itu ya, kalau perempuan itu apa yang mengalami depresi, yang lead to suicide itu sering melakukan kayak semacam urge untuk committing death gitu ya. Tapi chance untuk melakukannya itu lebih rendah dibanding dengan laki-laki. Laki-laki itu jarang, tapi kalau kemudian thought to do that, they will execute it. Jadi chance untuk melakukan itu lebih ini, untuk merealisasikan itu lebih tinggi laki-laki itu. Jadi bahaya gitu. Ya. Jadi eh, kalau kita lihat di sirah Rasulullah SAW gitu ya, rupanya Rasulullah SAW itu ini apa jarang itu menunjukkan kesedihan di hadapan para sahabat gitu ya. Mungkin kalau dari sirah mungkin kita berapa kali itu Rasulullah SAW terlihat menangis di depan umum ya, di depan para sahabatnya. Ya. Yang jelas ini waktu meninggalnya Ibrahim ya.
Terus kemudian waktu di setelah suatu misi begitu, on the way back to Madinah, terus Rasulullah SAW ganti arah begitu. Nah, para sahabat itu tidak bertanya kenapa kok ganti arah. Para sahabat hanya ngikutin aja. Sampai suatu tempat Rasulullah SAW kemudian turun dari unta, terus kemudian duduk dan nangis gitu ya. Dan para sahabat waktu itu juga tidak bertanya juga, tapi ikut-ikutan nangis gitu. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW menyatakan bahwa dia lagi mengunjungi kuburnya ibunya Aminah ya. Jadi at least dua itu ya, dua. Jadi dia sedih gitu. Makanya waktu kejadian meninggalnya Ibrahim gitu ya, meninggalnya Ibrahim, waktu Rasulullah SAW menangis gitu ya. Abdurrahman ibn Auf sampai ya Rasulullah, bahkan engkau juga menangis gitu ya. Jadi sahabat itu heran gitu. Wah, Nabi juga menangis rupanya. Terus kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya Ibn Auf, innaha rahmah. Ya, sesungguhnya ini adalah suatu rahmah. Jadi it's okay to cry. Ya. Kalau kita sedih, kalau kita grief itu, it's okay. Ya. Bukan soal man atau woman, bahkan nangis itu adalah woman thing, bukan. Ya. Bahkan menangis itu untuk merilis ini kita, emosi kita juga gitu loh. Menangis itu. Ya. Jadi sayangnya itu karena mungkin kita mungkin bukan di culture kita, ada beberapa culture di kelompok-kelompok lain itu bahwa nangis itu ini nggak boleh, laki-laki nggak boleh nangis. Gitu. Jangan begitu. Jadi justru itu adalah mercy. Gitu ya. Nangis itu mercy. Terus Rasulullah SAW juga berkata bahwa innal aina tadma ya, wal qalbu yahzan wala taqulu illa ma yarda rabbuna ya. Air mata menangis, mengeluarkan air mata, mata mengeluarkan air mata, jadi menangis, dan hati sedih, namun kita tidak berkata apapun kecuali kata-kata yang menyenangkan Allah. Ya. Jadi mata boleh menangis, ya. Hati boleh sedih, namun kita tetap dalam mampu mengontrol ucapan-ucapan kita. Jangan sampai ucapan kita itu ucapan-ucapan kufur dan ucapan yang Allah tidak ridho gitu ya. Jadi it's okay to cry, it's okay to be sad, it's okay to be depressed or anxiety ya. Namun tetap jangan sampai ucapan-ucapan kita itu tidak terkontrol gitu ya. Jadi Nabi senantiasa memberikan contoh bagaimana kita ini ya, seperti tadi yang kisah perang Mut'ah tadi, Rasulullah SAW kehilangan Zaid ibn Harithah itu dan Ja'far, itu dua orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Ya. Bahkan Zaid itu pernah menjadi diangkat Rasulullah kan ya. Jadi bahkan Anas itu ngira gitu loh, ngira bahwa Zaid itu anaknya Rasulullah gitu loh. Karena Zaid ibn Muhammad kiranya gitu ya. Tapi setelah ada ayat yang menyatakan bahwa tidak boleh istilahnya ini adopsi dengan mengganti lineage itu dilarang. Tapi adopsi yang seperti praktek sekarang gitu itu justru dianjurkan gitu ya. Ya, jadi adopsi yang tidak boleh itu adopsi yang yang sudah tidak ada sebenarnya sekarang itu ya. Artinya mengganti lineage seseorang itu dengan orang lain gitu ya. Nah, jadi Zaid terus kemudian Ja'far itu orang-orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Nah, Rasulullah shocknya juga gitu, sampai yang tadinya berdiri dia harus duduk ya, terus kemudian menangis gitu ya. Tapi tetap ya
ucapan-ucapannya istilah apa dalam koridor-koridor yang apa tidak displeasing Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, mungkin salah satu strategi adalah ini. Bahkan ini apa kalau kita lihat di sirah dan di Quran pun gitu. Allah sendiri malah mengaffirm gitu loh bahwa Rasulullah SAW itu grief ya. Salah satunya adalah di ini di surat Asy-Syu'ara itu ya. La'alaka bahi'un nafsaka ala yakunu mu'minin ya. Perhaps oh Muhammad, you would kill yourself with grief that they will not be believer. Ya. Jadi kita ini Rasulullah SAW ini mendapatkan semacam apa ya afirmasi gitu ya, acknowledgement bahwa dia itu selama 13 tahun paling enggak ya di waktu zaman Makkah itu bagaimana rejection orang-orang ini orang-orang Quraisy itu terhadap message yang dia bawa gitu membuat dia itu sangat sangat apa ya istilahnya apa grief itu apa sangat-sangat ini apa mungkin boleh dibilang ya depresi gitu bisa dibayangkan ya orang yang melakukan sesuatu bertahun-tahun tidak mendapatkan hasilnya gitu kita aja begitu akan merasa begitu pasti ya akan merasa sangat ini ya depresi kenapa nggak bisa-bisa gitu kenapa nggak ini dan bisa jadi karena hal seperti itu bisa it might kill ourselves gitu loh dia akan bisa membunuh kita gitu kalau depresi sangat kuat gitu sangat sangat ini dia yang lain juga di Al-Kahf juga dinyatakan hampir mirip juga ya fala'alaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa yeah, then perhaps you would kill yourself through grief over them O Muhammad if they do not believe in this message out of sorrow jadi bisa dibayangkan lagi ya. Jadi Allah itu mengaffirm gitu loh. Nah, ini salah satu cara ya mungkin kita strategi ini bisa kita pakai juga first dalam merespon kalau ada orang datang ke kita orang yang kita cintai datang kita menyampaikan masalah pribadinya gitu ya jangan kita dismiss gitu jangan kita harus ini istilahnya empati gitu ya empati dulu kita basically mungkin mudah di I know what you feel atau mungkin itu terklise ya mungkin uh, bisa juga saya nggak tahu apa yang saya lakukan tapi saya mencoba untuk memahami saya mencoba untuk merasakan apa yang kau rasakan gitu jadi empati dulu gitu ini kan salah satu ini ya ayat-ayat menunjukkan bahwa kita itu harus berempati terhadap seseorang yang menghadapi suatu masalah seseorang yang lagi stres seseorang yang lagi sedih gitu ya jangan kemudian yaitu tadi judgmental gitu ya. Instead of kita bantu malah merusak gitu ya. Bahkan juga ini di ayat yang lain di surat Al-Hijr juga dinyatakan ya walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun ya. And we already know that your breast is constrained by what they say ya. Jadi Allah memberikan semacam consolation juga gitu. Allah acknowledge gitu loh bagaimana hati Rasulullah itu sangat menderita, sangat apa sedih begitu dengan ucapan cuman kaum yang menolak apa risalah Rasulullah SAW gitu ya. Kemudian di ayat yang lain juga di Al-An'am juga dinyatakan qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Ya, sama. We know that you, O Muhammad, are saddened by what they say. Jadi di Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah ini mengaffirms ya, kesedihan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi bahkan kemudian ini di ayat yang lain juga di surat Al-Kautsar Allah memberikan semacam ini penghiburan ya untuk menyenangkan Rasulullah SAW. Ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar ya. Indeed we have granted you O Muhammad al-kautsar
So pray to your Lord and sacrifice to him. Indeed your enemy is one cut off. Ini berkaitan dengan ini. Waktu Qasim itu ya, waktu Qasim itu meninggal gitu ya. Kalau tidak salah Abu Lahab kalau nggak salah ya. Itu Abu Lahab itu lari-lari ini, oh Muhammad Iskarov, Muhammad Iskarov. Karena kan anak laki-laki kan. Kalau udah mati akhirnya keturunannya akan terputus gitu. Muhammad keputus, Muhammad putus. Bisa dibayangkan ya, ucapan-ucapan seperti itu yang sangat menyakitkan. Mungkin lebih menyakitkan daripada saat meninggalnya Qasim itu sendiri gitu. Jadi eh, dia sudah kehilangan anak, terus kemudian orang-orang itu malah happy gitu. Itu sangat menyakitkan. Bisa dibayangkan ya betapa sakitnya perasaan seseorang itu. Nah, Allah memberikan penghiburan kepada Rasulullah SAW ya, dengan surat ini. Ya. Terus kemudian juga di surat Ad-Duha ya juga ada Wadduha wallaili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya. Ya, jadi di sini dinyatakan bahwa Allah memberikan consolation dan reminder kepada Rasulullah SAW gitu ya. Eh, eh, saat ayat ini turun ya, di saat ini Rasulullah SAW merasa ini eh, ada periode di mana tidak ada ayat yang turun untuk beberapa waktu ya. Dia merasa kayak ditinggal gitu, dia merasa kayak abandoned, feeling abandoned, loneliness ya. Kemudian Allah kemudian meyakinkan Rasulullah SAW ya, bahwa Wadduha itu kan juga simbol hope ya, ya, the rising sun, breaking dawn gitu ya. Jadi memberikan hope, the brightness, ya kan? Guidance ya. Jadi affirming that Allah tidak abandon dan tidak dislike dia gitu ya. Allah janji Allah ya bahwa akhir itu akan lebih baik daripada sebelumnya gitu ya. Jadi uh, sebenarnya ini juga strategi kita ya. Kalau mungkin ini pertama adalah afirmasi ya, empati dan kemudian memberikan harapan gitu ya. Thinking positif ya, positive thinking. Jadi at least itu mungkin strategi yang bisa kita lakukan kalau kita misalkan dealing with our loved one ya, orang-orang yang kita cintai menghadapi masalah-masalah, kita bisa ini melakukan approach seperti ini ya. Yang pertama adalah afirmasi. Kita acknowledge apa yang mereka hadapi, apa yang mereka alami, apa yang mereka experience. Dan kemudian yang kedua adalah memberikan consolation gitu loh. Ya, berikan consolation ya, dengan kata-kata positif, encouragement words ya, dan mudah-mudahan dengan begitu akan memberikan dampak-dampak yang positif. Ya. Kemudian yang nomor tiga adalah walaupun demikian, ya, walaupun orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang soleh itu tidak ada hubungannya dengan masalah yang harus dihadapi, namun iman itu merupakan komponen yang sangat penting ya, sebagai katalis yang bisa membawa comfort dan expedite the healing process during the calamity. Ya. Jadi walaupun tadi ya, jadi orang yang beriman, yang kuat itu not necessarily free from problem. Tapi kalau kemudian problem itu datang, karena kita memiliki iman, mudah-mudahan iman ini akan membantu kita untuk untuk seek comfort and expedite the healing process, gitu ya. Jadi whoever desires sabr or patient, Allah will grant him or her sabr. Jadi sebenarnya bisa dibilang adalah theological therapy gitu ya, terapi secara ini theological perspektif gitu ya. Bahkan di Quran juga dinyatakan ya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Ya. Oh you have believed, seek help through patience and prayer. Indeed Allah is with the patient. Ya. Kemudian ayat lain juga sama, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.
ya, and seek help through patience and prayer, and indeed it is difficult except for the humbly submissive to Allah, ya. Jadi banyak ayat-ayat di Quran dinyatakan bahwa salah satu cara bahwa untuk apa menghadapi ini, how to respond to calamity, ya, dengan iman, dengan faith itulah yang kemudian membantu kita untuk lebih cepat proses ininya, healingnya gitu ya. Ya, lucunya orang-orang ateis itu ya, ya, ya banyak itu. Why if Allah is good, why there are so much suffering and calamity in this world gitu. Nah, solusi mereka apa gitu? Solusi mereka adalah dengan reject Allah, ya, dengan reject Tuhan. Nah, lucunya apa? Dengan reject Tuhan pun masalahnya juga nggak hilang gitu ya. Jadi the most apa ya? Kalau saya melihat ya sebenarnya orang-orang ateis itu illogical gitu loh, irrational gitu. Jadi seperti ini, boleh dibilang orang ateis itu menghilangkan masalah dengan membenamkan kepalanya di tanah kayak apa? Burung burung kasuari itu ya. Katanya kalau takut tuh kepalanya dibenamkan ke tanah. Seolah-olah kalau sudah dibenamkan ke tanah itu masalah jadi hilang gitu ya. Jadi ya ya nggak hilang gitu ya. Jadi unfortunately kan banyak ya orang-orang yang eh, apa ya untuk lari dari masalah kemudian apa dengan apa taking drug ya. At the end kalau katakanlah pengaruh drug itu hilang, setelah sadar kembali masalah ternyata tetap ada gitu. Masalah ternyata tidak hilang. Gitu. Jadi begitulah makanya dengan keimanan, insya Allah itu akan memberikan sarana apa untuk mempercepat proses healing itu ya, proses penyembuhan itu, gitu, proses recovery gitu ya. Jadi begitu. Ya. Jadi ya sebagai seorang muslim ya true what ya patient and salat ya. Salat dan sabar. Ya. Terus kemudian yang keempat adalah no matter how difficult the tragedy is, do not ever give up gitu ya. Mungkin kisah yang apa yang tercatat termaktub dalam Quran yang paling ini tuh ini apa kisah Nabi Yakub dan Yusuf ya. Bisa dibayangkan ya, puluhan tahun ya. Nabi Yakub itu kehilangan anak yang paling dicintainya ya. Walaupun anaknya banyak ya, yang laki-laki banyak, tapi anak satu-satu yang paling dia cintai itu adalah Yusuf gitu. Dan itu dibuang sama sama saudara-saudaranya. Kita tahu ya kisah Nabi Yusuf di surat Yusuf itu ya. Sampai Nabi Yakub itu menangis ya, menangis, grief. Ya. Bisa dibayangkan griefnya itu nggak hanya sehari dua hari itu, tahunan gitu ya, sampai matanya buta. Bahkan anak-anaknya pun sampai mungkin boleh dibilang sampai kesel juga gitu loh. Sampai kapan? Sampai berapa lama gitu. Ya ya ayah engkau selalu mengingat Yusuf gitu. Tapi ini Yakub berkata, qala innama ashku bashi wa husnil ilallah. Ya. Jadi he said, I only complain of my suffering and my grief to Allah. Ya. Jadi kita boleh, ya, komplain itu kita boleh ke Allah. Ya. Apa yang kita tidak boleh? Kita tidak boleh complain about Allah. Jadi yaitu hanya satu kata yang berbeda. Yang satu adalah faith, ya. Yang satu adalah indikasi daripada iman. Yang kedua adalah indikasi daripada kufur. Ya. Jadi kalau kita complain about Allah, itu basically ya orang-orang yang itu tadi ateis itu tadi ya. Ya. Tapi kita malah boleh komplainlah ke Allah, komplainlah ke Allah, karena Allah yang berikan masalah. Atas izin Allah yang masalah itu ada, ya. Dan dari Allah lah masalah itu akan bisa kita atasi, begitu ya. Bahkan kemudian apa di ayat yang sama itu dinyatakan begitu gitu ya, bahwa eh, Nabi Yakub menyatakan, ya baniya, ya baniyadhabu fatahassasu min Yusuf. Jadi oh my son, go and find out about Yusuf. Ya. Jadi selama puluhan tahun itu Nabi Yakub
walaupun dia bersedih, ya, walaupun dia bersedih, kemudian dia tidak kemudian apa ya, eee, did nothing gitu ya. Dia selalu berusaha untuk, ber apa, eee, ikhtiar gitu ya, mencari cara untuk find news, go where, go somewhere, "Anak-anakku pergilah ke sana, cari tahu informasi ini," gitu ya. Jadi apa, bahkan, eee, Nabi Yakub menyajikan bahwa ini, "Find out about yourself and, jangan jangan putus asa dari pertolongan Allah." Jadi boleh bersedih ya, namun jangan 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 berputus asa ya, never ever give up gitu ya. Nah mungkin yang poin yang terakhir adalah, ini, adalah mungkin salah satu cara ya, cara-cara, poin-poin yang bisa kita lakukan ya. Jadi specific ritual ya, yang bisa membantu kita dalam ini, how to deal atau overcome with tragedy gitu ya. Ya, kalau di Quran sudah dinyatakan, "Alladzina idza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ya, who when disaster strikes him, ya, indeed we belong to Allah and indeed to him we will return, ya. Ya, jadi apa, saat kita mendengar suatu berita apa, kesusahan, apa, mungkin musibah dan lain sebagainya, ucapkan kata-kata yang apa, yang Allah ridho gitu ya. La haula wa la quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi, eee, di Indonesia ini lucu gitu. Dikira kalau innalillahi itu, ngomong innalillahi itu kalau ada orang mati. Enggak harus gitu. Semua any musibah itu yang ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un aja. Ya. Jadi nggak hanya untuk orang mati saja gitu ya. Kita kehilangan duit, kehilangan pekerjaan, kecelakaan, atau apa saja yang mungkin boleh dibilang misfortune atau masalah, innalillahi wa inna ilaihi. Karena dengan berkata begitu, insya Allah ini apa, eee eee eee, kesadaran kita bahwa Allah lah yang in charge gitu, bukan kita yang in charge, itu mungkin menjadi tolong. Karena apa? Ada hadis juga yang menarik gitu ya. Ada hadis juga. Suatu saat Rasulullah SAW ini melihat ini seorang perempuan yang menangis di dekat grave gitu, dekat kuburan gitu. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ittaqillah was-sabr." Maaf. Jadi takutlah Allah dan bersabarlah gitu ya. Nah, perempuan ini kemudian, mungkin tidak tahu, dia bilang, "Pergilah kau," ya, eee, "karena engkau tidak mengalami apa yang aku alami." Jadi basically dia bilang, "Kamu tidak merasakan, apa, kesedihan yang aku rasakan." Gitu. Rasulullah ya karena Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, bukannya Rasulullah marah, Rasulullah diam, ya, kemudian pergi, ya. Kemudian sahabatnya itu akhirnya ngasih tahu perempuan itu gitu, "Tahukah engkau siapa yang tadi berkata kepadamu?" Gitu. Dia adalah Rasulullah. Akhirnya perempuan itu datang ke Rasulullah SAW, ke rumahnya. Kemudian dia berkata, "I did not recognize you." Saya tidak tahu bahwa tadi yang ngomong tadi engkau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya sabar itu adalah, eee, istilahnya apa, the first stroke of a calamity, ya, the first stroke. Jadi, eee, sabar itu the moment we receive apa ya, we receive the musibah gitu. Jadi kalau sabar itu setelah 1 hari, sabar setelah kita ngamuk-ngamuk itu nggak sabar namanya. Jadi, sabar itu saat ini, calamity itu apa, kejadian itu, musibah itu saat itu juga gitu loh. Terus kemudian respon kita pertama apa gitu ya. Makanya ucapkan kalimat-kalimat yang Allah ridho, yaitu ya, la haula wala quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ya, itulah ini apa, sabar itu. Dan itu mudah-mudahan kita bisa ya praktekkan. Mungkin mudah mengucapkannya tapi, dalam praktek mungkin kita lupa gitu ya.
Nah, mudah-mudahan dengan sering mengucapkan itu, insya Allah ya, kalau nanti ada musibah yang lain, gitu, ucapkan kata-kata yang Allah ridho, gitu ya. Itu. Terus kemudian ini, sorry, mau bersin nggak bisa. Oke. Maaf. Oke. Bahkan kita tahu juga ya, di hadis juga salah satu hadis nyatakan bahwa "Ma min musibatin tusibul muslima illa kafarallahu biha anha." Ya, no calamity befall a Muslim, but that Allah expiates some of his sins because of it, even though it were the prick of he received from the thorn. Jadi semua musibah itu yang dialami seorang Muslim itu ada faedahnya, ada hikmahnya, ya. Apapun, bahkan bahkan apa gara-gara ketusuk duri pun itu ada hikmahnya, ya. Paling tidak akan mengurangi dosa-dosa kita, ya. Jadi itulah melihat dari sisi positifnya gitu ya. Terus itu tadi yang itu yang ini ya, yang pertama. Yang kedua adalah ya tadi yang sudah saya sebutkan bahwa seek help through sabar and salah ya. Tadi kita sudah bahas. Terus kemudian sudah tentu dengan doa. Ya, banyak sekali doa-doa yang kita bisa ucapkan ya. Ya. Dan bahkan ya doa yang paling mujarab itu ya doa yang keluar dari hati nurani kita gitu ya. Jadi apa sebenarnya tidak recommended gitu loh apa doa standar misalkan apa istilahnya doa untuk orang sakit atau doa untuk ini doa enggak, doa yang keluar dari hati kita ya, doa yang sincere, doa yang tulus, dan mudah-mudahan apa dengan doa dengan bahasa kita yang kita ketahui yang kita pahami, mudah-mudahan itu adalah doa yang diterima, doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempat adalah yaitu tadi complaining to Allah ya. Jangan complain about Allah ya. Ya, doa itu kan juga bisa juga komplain ya, kita komplain, mengadu ke Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan, memberikan jalan solusi, jalan keluar dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah ya ini mungkin nggak cuma 5 ini, banyak yang lain ya. Itu adalah tahajud ya, tahajud. Ya, sholat tahajud itu di mana waktu semua orang lagi tidur ya, di saat kita sendiri, dan mudah-mudahan waktu yang ijabah, waktu-waktu yang ideal untuk kita melakukan apa ya, istilah personal audisi dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja Mas Doni. Mohon maaf kalau salah dan kurangnya, dan apa ya karena ya tadi my body is not delicious. Ini Iya, lagi iya, Mas. Mas. batuk. Bila itu hidayah, wassalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sekali Mas Mas Nur atas ya, ini udah perjuangan berat nih, Cok. Moga-moga ini apa penyakitnya menjadi apa sebagai ini ya, ampun dosa-dosa, semoga lekas sembuh juga. Sorry, suara saya kedengaran nggak? Soalnya Kedengaran, kedengaran. dari- Amin. Ya, alhamdulillah teman-teman semua, kita telah Mas Nur tadi telah menyampaikan banyak sekali hal mengenai hadis sirah Nabi Muhammad SAW. Memang betul sekali bahwa kebanyakan sirah-sirah yang tertulis memang kronologikal kalau kita teliti ya, kalau kita ingat-ingat banyak sekali sirah yang tematik itu masih jarang ya. Ya, ada yang terkenal tuh misalnya mengenai apa eh, perilaku beliau itu, lupa saya, Samail namanya. Itu cukup, itu sirah juga, tapi teliti sekali mengenai sikap-sikap tindak tanduk beliau, dan ada yang mengenai leadership tapi nggak terlalu terkenal. Oh, jadi kalau emang akan ada sirah secara tematik, mungkin memang sudah waktunya kita adakan buku seperti itu. Hari ini Mas Nur sampaikan banyak sekali mengenai tematik yang berhubungan dengan grief ya. Ini nggak tahu kenapa ya. Akhirnya udah setahun terakhir ini saya perhatiin kalau ustadz-ustadz ngendiko atau menyampaikan ceramah memang banyak sekali
mengenai mental problem ini. Sepertinya alerted banget mereka ini. Mereka ustadz ini kan tahu sekali keadaan masyarakat kita ya. Jadi mereka kan mendapatkan input-input dari banyak pihak ya, imam-imam di masjid, leader-leader di masjid dan lain sebagainya, itu memberikan input ke mereka mengenai keadaan mental health. Jadi secara nasional memang ada tren yang nggak begitu baik gitu. Jadi mungkin itu juga yang menjadi motivasi untuk mendorong kita untuk belajar lagi secara lebih mendalam apa yang bisa kita lakukan. Tadi Mas Nur sudah sampaikan beberapa hal yang terakhir mengenai tahajud, kemudian mengenai apa namanya pentingnya kita untuk tidak komplain mengenai Allah, tapi komplain kepada Allah. Kemudian juga mengingat-ingat bahwa kita semua itu tidak semua itu tidak gimana Mas? Tidak ada yang imun ya, tidak ada yang imun dari cobaan ya. Nggak ada hubungannya antara iman dengan keadaan iman seseorang dengan cobaan yang dihadapi. In fact, Rasulullah SAW dan nabi-nabi itu adalah manusia-manusia yang akan diberikan cobaan yang paling berat. Jadi bagi teman-teman ada pertanyaan sebelum saya bertanya. Kalau ada yang saya berikan waktu untuk teman-teman ada yang tanggapan atau kejelasan yang perlu kita bahas bersama atau Saya boleh tanya, Mas? I know that. Thanks, Mas Riz, silakan. Oh, you know. Yes. Mungkin nggak bertanya ya Silakan, Mas. Apa komentar aja, refleksi lah. Ini Mas Nur, kok tumben ininya bagus? Ceramahnya bagus ya. Kopiannya Isinya bagus. Enggak. Jadi sebelumnya enggak bagus ya Mas Kerja? Maksudnya ini yang paling bagus lah. Yang lain bagus. Ini paling bagus ini. Ini bagusnya Mas Nur atau Yasir Qadi atau dua-duanya? Yasir Qadi. Ya, ya ini bagus sekali ya. Ini saya juga lagi grief nih ceritanya. Jadi ini sangat. Mas Kes di mana nih? Di Massachusetts atau di Massachusetts ya. Alhamdulillah. Ini kan saya juga ini kan ceritanya lagi grief gitu, jadi pas ini. Sama-sama New England grief gitu ya. Iya, apa ya? Gimana sih komentarnya? Ini aja. Saya kalau refleksi gitu, yang begini-begini apa mengingatkan saya untuk selalu ini ya, selain memang kita selalu harus respect kepada semua orang, tapi terhadap orang tua, orang yang lebih tua itu kita harus memang benar. Apapun siapapun dia, itu memang kita harus selalu hormat, ya, lebih hormat kalau bisa. Karena they have been through gitu kan, they have been through things that we don't know, dan mereka sudah mengalami banyak sekali mungkin kegagalan, sakit hati yang mereka itu menahan diri. Ini refleksi kalau pas lagi ngomong sama anak-anak muda, apalagi atau anak kita sendiri kadang-kadang. Itu mereka kalau komentar itu selalu, waduh, gimana sih gitu kan. Seolah-olah kita nggak ada artinya kan. Mereka suka bilang, you don't know anything gitu kan. Mereka nggak tahu gitu. Kita itu sudah, waduh, penderitaan, kegagalan, sakit hati segala macam itu. Kita sudah we have been through that kan, mereka nggak tahu itu, dan karena mereka belum pun ngalamin itu. Makanya kalau refleksi ini saya juga mikir, wah berarti kalau saya sama orang tua saya segala banyak, wadah terlambat ya. Itu I did that before. I mean, juga mereka seolah-olah, oh kamu ngerti apa sih gitu kan. But ya dari ketika mereka tidak berkata apa-apa gitu, orang tua itu ketika kita berhadapan dengan kita ada masalah, ada konflik segala macam, mereka nggak berkata apa-apa. Itu bukan berarti mereka nggak ngerti gitu, tapi mereka they have been through that, dan mereka lebih bisa menahan diri gitu. Jadi itu yang pelajaran yang saya ini. Jadi saya selalu berusaha untuk menghormat orang lebih tua terutama ya. Terus yang soal itu ya itu betul itu.
yang apa, kita suka kalau mendengar orang susah terus "Oh, kamu nggak beriman gitu kan. Yang paling ini menurut saya yang paling kita lakukan juga, sayang mungkin saya atau istri saya gitu kan. Kalau anak kita lagi ini masih kecil sih, itu setan lagi menguasain kamu tuh, setan lagi menguasain kamu tuh. Waduh, coba gimana, apa yang dia kita katakan begitu kan, dia lagi masalah kita katain gitu. Ah, tambah nggak karuan. Jadi ini malah disalahin gitu. Nah, saya ini bukan hanya kami, kayaknya saya juga lihat orang lain melakukan. Ada lagi satu peristiwa, ada satu teman gitu ya, teman itu cerita ke saya, orang tua ini sebaya dengan saya gitu. Terus dia itu suka sekali dengan anak saya saat itu, si Sihan waktu kecil. Karena satu peristiwa kecil ya. Jadi dia cerita katanya dia saat itu lagi suntuk sekali, lagi banyak masalah. Terus Sihan saat itu masih berapa tahun ya, mungkin 10 tahun atau masih kecil sekali lah. Terus katanya dia lagi keluar gitu, Sihan muncul lagi main gitu kan, terus ke dia gitu kan, terus bilang aja hello, good morning gitu kan, senyum gitu kan, katanya seluruh masalah saya seperti hilang gitu kan, seperti berkurang jauh sekali gitu kan. Terus sejak saat itu dia cinta sekali sama Sihan. Itu mungkin salah satu hal yang ini yang kecil, kadang-kadang memang saya akui itu. Jadi pas lagi grieving gini kan misalnya saya, sekali ada yang negur saya dan senyum gitu kan, hai gitu kan, that's that's like the best medicine I can get in that time. Jadi kadang-kadang hal-hal yang ini ya, yang kecil sepele tapi yang senyum, makanya senyum sedekah itu betul sekali. We don't know arti senyum kita kepada orang lain, barangkali itu that's the best medicine for other people. I think that's it. Itu nggak ada pertanyaan. I think this is a very good lecture. Makasih Mas Nur. Wow, thanks so much Mas Kris. Itu memang betul banget tuh. Saya kadang-kadang kalau pagi-pagi suntuk gitu ya, nggak tahu kenapa. Tapi ketemu orang terus beliau, dia terus cuma ngomong good morning gitu aja udah cukup kayaknya. Itu amazing emang. Emang amazing banget itu. Yang lain silakan. Boleh, saya, insya Allah. Masa nggak boleh? Enggak. Iya, ini memang benar, ini yang istimewa sekali Mas Nur nih. Ini sepertinya Mas Nur ini perlu dikasih the body not delicious dulu nih supaya bisa memberikan materi yang yang mantap. Jadi emang emang benar sekali. Jadi ini materinya sangat mengena ya buat diri masing-masing ya. Kemudian juga di sini juga ada pelajaran buat kita, untuk anak-anak kita dan juga untuk saudara-saudara kita dan teman-teman kita. Sepertinya memang sebagian besar negara Muslim itu memang sudah diindoktrin bahwa kalau ada banyak masalah itu pasti imannya lagi turun gitu ya. Itu udah terjadi di hampir di semua negeri Islam, itu memang ajarannya seperti itu gitu loh. Itu kan sebenarnya bukan ajaran Islam tapi adalah apa culture di negara tersebut memang seperti itu, seolah-olah kalau nggak beriman itu nanti masalahnya susah, akan banyak dan sebagainya. Dan ini dengan materi ini mudah-mudahan kita ini bisa 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 merubahnya ya, culture tersebut menjadi culture yang lebih baik, bahwa kita harus mengerti bahwa antara ada iman dan masalah itu sebenarnya tidak ada hubungannya. Orang beriman tetap aja punya masalah. Nah, tadi sebenarnya saya udah mau motong tuh. Terus apa fungsinya iman dong? Nah, ternyata Mas Nur kemudian memberikan bahwa iman itu fungsinya adalah agar kalau kita punya masalah, ya kita kembali kepada Allah, itu akan lebih tenang kita menghadapi masalah tersebut. Jadi ini sekali lagi mungkin terima kasih ya Mas Nur atas materinya. Dan ini mungkin buat pelajaran buat diri saya sendiri dan juga teman-teman semuanya. Ya mudah-mudahan kita semua dimudahkan ya dalam menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Percayalah setiap orang tuh pasti punya masalah. Yang nggak punya masalah itu orang mati aja. Jadi kalau kita masih hidup pasti masih ada masalah. Gitu. Ya, makasih Mas Nur. Jazakallah Mati khair. juga ada Sama-sama. masalah. Terima kasih Mas. Itu betul tuh. Jadi kalau ada masalah tuh berbahagialah sebenarnya. Berbahagialah karena satu itu kita masih diperhatikan sama Allah, dikasih masalah. Kalau nggak masalah tuh
Malah kadang-kadang kita harusnya bertanya-tanya, what is going on ini? Harusnya cemas kalau nggak ada masalah. Mas Agung kayaknya mau ada yang sampaikan nih, Mas Agung. Udah senyum-senyum itu. Enggak kok, cuman mau ini aja, mau ngikutin aja, Di Toronto banyak masalah soalnya itu. nyalain kamera aja buat memperhatikan ini Mas Nur yang bagus sekali ya. Silakan yang lain kalau ada gini, tapi Mas Nur Mas Nur atau anyone, saya punya masalah sebenarnya. Ya, kita kan ngomong tadi fungsi iman tuh kan seperti itu. Kita ada masalah, kita go back to Allah ya. Tapi kalau kita nggak ngerti, but that's the function, itu mungkin nggak? Seseorang yang punya iman, kan kita orang Indonesia banyak banget yang sangat-sangat beriman, tapi mungkin nggak banyak ilmunya gitu loh. Ya sholat aja sih, sholat, tapi nggak paham. Itu kira-kira masih mungkin nggak? Islam itu kan iman dan amal, Mas. Jadi iman itu harus ada ilmunya memang sebenarnya. Makanya ada beberapa thariqat kan yang bahwa kalau beriman tanpa ilmu itu ini apa? Nggak valid imannya, gitu. Maka pertanyaan adalah kayak ini apa? Kayak orang-orang misalkan orang yang apa ya istilahnya apa ya? Orang yang simpel aja lah gitu ya, simpel aja. Apakah imannya itu valid gitu loh? Nah, kalau menurut filosof apa itu teologian yang canggih itu enggak gitu. Tapi kalau menurut Ibn Taimiyah itu ada fitrah. Enggak apa-apa. Insya Allah itu valid gitu. Artinya ya kita sederhana aja bahwa ya, validitasnya maksudnya saya yang berkaitan dengan grief ini, Mas. Itu validitas mungkin kita topik lain. Yang dengan grief ini kira-kira kan kita kalau kita sebagai orang sekarang today kita learn kan, oh berarti kalau Allah kasih kita masalah it's a blessing karena kan itu mungkin sebagai relief kita dari dosa-dosa, kemudian itu perhatian dari Allah kan, dan juga tadi Mas Agus bilang kan tandanya kita masih hidup dan juga itu suatu ujian kan buat kita kan, jadi peningkatan iman. But if we do not know how to reflect, itu kayak tadi misalnya si ibu-ibu tadi itu kan, dia kan nggak tahu kalau yang namanya sabar itu the first strike. Artinya itu juga kita have to remind ourselves kita bahwa sabar itu harus the first. Setelah itu kan dia sabar, tapi kan the first strike, tapi kan harus yang sabar. Ya memang it doesn't is okay lah. Misalnya kita mungkin dalam taraf belajar, kalau kita kena musibah biasanya juga first reaction pasti emosi kan, which is we have to keep learning. Cuma itu tadi kalau setelah kita tahu bahwa baru kita bisa bereaksi kan, baru ada ilmunya gitu kan. Saya masih mikir-mikir tuh, mungkin Allah masih kalau ada orang yang beriman ya terus dia dicobain dengan modal imannya, kalau dia istiqomah mungkin bisa ya tanpa dia tahu apa yang ini secara keilmuan ya. Mungkin masih bisa, Mas. Ya bukannya mungkin ya, Pasti ya bisa. ini ya apa sebenarnya kan begini apakah suatu cobaan itu adalah musibah itu cobaan atau peringatan atau hukuman, itu kan tergantung respon kita kan. Mungkin kita nggak tahu ilmunya gitu loh. Sama seperti tadi perempuan tadi kan. Perempuan tadi kan nggak tahu bahwa passion itu seperti apa gitu. How to be patient gitu loh. Nah, insya Allah mungkin setelah ini dia mendengar apa yang dikatakan Rasulullah, kemudian dia tahu bahwa untuk bersabar itu saat musibah pertama kali datang itu bagaimana respon kita pertama kali gitu kan ya. Musibah itu bisa menjadi menjadi cobaan, bisa menjadi peringatan, bisa menjadi hukuman. Mungkin hukuman kalau bagi orang yang kemudian waktu kena musibah misuh-misuh gitu.
mempertanyakan ini tentang Allah misalkan. Ya. Why me gitu ya misalnya. Kan ada kan orang gitu ya. Musibahnya sama. Misalnya ada musibah yang exactly the same ke dua orang yang berbeda. Satu orang kemudian ini why me gitu. Ya kan? Yang satu lagi langsung mengucapkan kalimat-kalimat yang apa? Yang diridhoi Allah. Saya kira itu beda. Yang satu mungkin adalah azab, yang satu adalah itu mudah cobaan ataupun warning bisa jadi. Insya Allah begitu. Tapi memang perlu ada ilmunya karena kayak tadi Insya Allah dengan kita sudah tahu ilmunya bahwa kalau ada musibah ya kita praktis memang harus praktis memang nggak mudah kan. Kita sering kan kalau misalkan ini aja misalkan apa ada orang apa cutting traffic kita misalkan. Mungkin pertama kali kita langsung bilangnya miso-miso paling kan ya. Ya kan? Apalagi kalau sama orang Jawa Timur itu keluar itu misuh-misuhnya itu ya. Ya mungkin kita biasakan untuk ini setiap kali ada masalah itu memang praktis kayaknya. Makanya perlu ada ilmu memang. Walau alam. Kalau dalam bahasa Inggris katanya Allah bisa karena biasa gitu kan kalau bahasa Inggris. Nih tadi tuh Mas Nur bilang kalau orang Surabaya itu seolah-olah ini ada hubungan ya orang Surabaya dengan misuh-misuh gitu ya. Maksud saya gini loh. Jadi sebenarnya kita ini kan setiap manusia itu kan diberikan namanya kromosom, ada 46 kromosom yang kita punya. Dari semua kromosom itu kan ada sekitar 25.000 gen gitu ya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa sifat-sifat ini ada hubungannya dengan genetik keturunan juga gitu loh. Nah, nanti kan hubungannya dengan orang Surabaya. Surabaya tadi, apakah genetik atau karena memang culture di situ? Apakah karena mengambil kebiasaan di sekitar itu? Nah, itu sesuatu yang perlu mungkin menjadi apa ya? Masukan ya. Apakah memang ada hubungan genetik ataukah karena memang hanya culture culture aja. Kira-kira gimana tuh Mas menurut tuh? Saya tertarik dengan yang genetik nih yang kayak kelihatannya kalau ada orang ini ngetes itu kayaknya maksud ngetes ya. Kan ada Ngalih nature genetik. and nurture kan. Oke. Ya sepertinya ke nurture bukan nature. Karena mungkin kalau Mas Agus katakanlah nggak lahir di Betawi tapi kemudian lahir di Jawa Timur misalnya di Surabaya, mungkin ya itu tadi apa ya. Atau bahkan di misal di Madura itu jangan salah, Madura itu daerah Sumeneb itu halus orangnya. Benar itu. Iya, jangan Langsung bedakan, bangun. jangan samakan dengan Pamekasan. Pamekasan itu orangnya kasar-kasar, bukan berarti kemudian yang kasar itu jelek, tapi memang ini ya apa karakternya, mungkin ya culture juga gitu loh. Indiana ya Indiana. Dan itu bisa berubah gitu loh Mas Nur. Iya, Ketika bisa berubah. contohnya kan Namanya juga Cakwi gitu. Setelah nurture ke kan. Amerika kan berubah kan. Iya. Setelah di Pittsburgh kan lain ya kan. Iya. Gimana Pak? Gimana Pak Kwi tanggapannya Pak Kwi? Benar itu, halus. Tapi juga tetap masih kentara. Nah. Wah, ini arahnya kemana ini? Jadi karena artinya saya itu dulu nggak punya teman meninggalkan. waktu di SMA Nggak punya teman meninggalkan dari Sumeneb itu. Orangnya halus orangnya. Benar. Bener piye Pak? Ya tadi benar. Benar pokoknya. Tadi gimana tadi Mas Joko lagi tuh? Belum selesai tadi. Kalau ucapannya astagfirullah tapi nadanya misuh gimana? Astagfirullah loh. Gitu. Ya Allah. Itu Bang. Saya kira itu lebih baik. Iya. Daripada miso lebih baik astagfirullah. Paling enggak dia di benaknya kepikiran ini kok astagfirullah kok bunyinya gini ya. Tadi itu banyak itu kata-kata mutiaranya Mas Nur itu yang saya quote itu ada tadi sempat nyebut kata simple, ada nyebut kata respon ya. Mas Nur, respon itu terus ilmu. Mungkin yang tadi simple itu merefleksi lagi ya. Kadang-kadang tercampur itu antara agama dengan culture karena kadang-kadang ada satu daerah gitu ya, satu negara katakanlah gitu. Itu lupa dengan kaidah kebaikan yang basic gitu. Artinya dalam ritualnya itu luar biasa, tapi kaidah kebaikan yang basic, contoh misalnya
ketidakbaikan lah dalam berbuat gitu ya, day by day gitu, termasuk katakanlah yang crossing the line dalam hal teknis misalnya korupsi, hal-hal yang tidak baik lah, yang sebetulnya bukannya Islam nggak boleh itu seperti itu gitu kan. Nah itu ada yang ada satu negara gitu yang saya lihat betul yang spiritualnya itu luar biasa tinggi, tetapi kaidah-kaidah normal perbuatan itu completely off gitu. Tapi luar Itu biasa. ngomongin Indonesia, Mas ya? Bukan. Saya nggak ngomong Indonesia ini. Negara mana itu, Mas? Aku tahu lah itu. Iya, Wakanda. Wakanda. Ada. Itu. Oh, ada nomor katanya. Anda nomor. Bukan Indonesia. Maksudnya ini beneran benar-benar luar biasa ininya. Tetapi yang basic itu lewat gitu. Yang normal itu lewat dan itu nyata yang banyak yang culture ini memang poinnya besar sekali sih Mas Agus ya. Jadi memang itu bisa benar-benar masuk betul itu. Nah, dalam hal respon ini kan sebetulnya kita kan mestinya harusnya lebih banyak fokus di situ kan. Tentang ilmu tadi itu kalau saya ngelihatnya itu tentang guidance Islam itu kan idealnya itu kan kita nggak boleh marah kan. Tidak, bahkan sampai ada pernyataan ekstrim itu. Kalau Muslim itu tidak akan pernah marah. Seperti itu seolah-olah ya, nggak tahu ini benar atau tidak, tapi semacam ada guidance gitu. Bahkan diajarkan kalau duduk berdiri, kalau berdiri duduk, kalau itu mandi harus baca segala macam. Itu adalah guidance simple kita yang misalnya smile itu automatically membawa energi yang positif. Kemudian contoh-contoh perbuatan Rasulullah gitu, bagaimana Rasulullah itu diiniin gitu ya, perbuatan-perbuatan yang masalah-masalah yang beliau hadapi gitu. Itu kalau kita selalu pegang itu terus ya, padahal sebenarnya relnya itu kan kadang-kadang kalau kita down to the rabbit hole, jangan sampai kita masuk ke rabbit hole kan. Kita fokus aja yang ke negatif-negatif itu, kita lupa bahwa oh iya ya, fokus terhadap kebaikan-kebaikan. Oke, Bapak itu jeleknya ada, tapi sedikit kebaikannya juga ada gitu. Dan itu mengingatkan kita, oh ya seandainya saya jadi beliau, saya akan begini. Oh ya sudah ya. Oh ya nggak boleh marah ya. Oh ya nggak boleh marah gitu ya. Nah mungkin selalu itu kalau misalnya banyak hal yang pelajaran-pelajaran yang tinggi itu kok sering banyak masuk ke situ ya, imam-imam besar yang menyampaikan hal Yusr Qadi, ada yang itu selalu oh semakin banyak ini kok baliknya selalu ke basic ya. Makanya istilah simple, istilah basic itu saya suka pakai analogi high level, deep dive, tapi harus balik lagi high level lagi kan. Karena kalau kita terlalu ketinggalan di deep dive ini suka susah nih stuck-nya gitu. Andi, makasih banget Mas Nur nih. Refleksi yang bagus sekali. Terima kasih. Ya mungkin kayaknya juga nambahin ke Mas Agung ini apa tentunya kita semua dari kita ini kan punya apa emotional intelligence ya. Jadi di mana kita bisa melihat situasi lingkungan, kita monitor perilaku kita sendiri, terus kemudian juga bisa memahami perasaan orang dan juga emosi orang lain, sehingga tentunya itu bisa membuat kita tuh punya kemampuan, kapasitas, dan juga skill untuk bisa mengakses dan memanage emosi kita, dan juga mempengaruhi juga emosi orang lain, atau bukan mempengaruhi emosi orang lain, tapi juga kalau ketika orang lain emosi itu kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan gitu ya, untuk meredamkan emosi baik secara individual atau dari grup gitu. Nah ini kan tentunya banyak yang harus kita pelajari dari diri kita masing-masing, seberapa besar kemampuan emosional intelijen kita gitu. Jadi self awareness kita tuh seperti gimana bagaimana kemudian bagaimana kita bisa mengontrol emosi, regulasi, kemudian belajar juga tentang motivasi gitu. Bagaimana kita ketika kita mempunyai perbedaan pandangan atau pilihan gitu ya, ketika
berargumentasi dengan orang yang berbeda dengan kita, itu juga kita bisa melihatnya bukan hanya short term, tapi juga long term, jauh ke depan, sehingga ketika diskusi itu ya penuh dengan apa, kecintaan kita gitu. Jadi sama brother kan kita di mana apa, atau sister itu kan sesama muslim kita brother dan sister. Jadi walaupun beda pendapat, beda ini juga tetap kita mencintai mereka, dan of course tentunya empati ya. Jadi bagaimana kita bisa mengidentifikasi pemahaman kita gitu, tentang apa yang mereka inginkan dengan apa yang mereka butuhkan, dan juga perspektif dari berbagai macam pandangan. Tentunya ini juga bisa membuat feeling atau perasaan kita kepada yang lain itu menjadi lebih bagus ya. Tentunya juga social skill kita akan bertambah, karena kemanapun kita pergi kita bisa secara mudah untuk ngobrol gitu ya. Kalau kita bekerja atau baik di perusahaan ataupun di komunitas, menjadi tim player yang bagus gitu ya. Tapi bukan hanya fokus kepada diri kita sendiri, kesuksesan kita sendiri, tapi juga lebih kepada kesuksesan kita di masyarakat gitu ya. Nah, ini kan sangat sangat penting sekali. Tentunya akan bisa membuat kita bisa mengimprove apa yang kita bisa lakukan untuk mengkontrol emosi kita. Mungkin itu aja. Ini mengingatkan ini apa, ada brother waktu kuliah subuh itu bilang gini, perform salah in the masjid, establish salat outside the masjid. Kira-kira ini enggak? Iya, bisa itu. Benar itu. Jadi lakukan sholat fisiknya, perform ya, itu di dalam masjid, jadi serajak berjamaah, tapi establish salat outside the masjid. Jadi manifest, sholat kita itu manifest dalam muamalah kita yang tadi Mas Joko sampaikan tadi. Wallahu alam. Saya kira itu relevan sekali. Betul. Jadi karena memang agama Islam kan agama sosial, kan lebih ketika kita sholat itu kan sebenarnya mendidik kita untuk disiplin, gitu, dan juga kita habis sholat pun juga kan kalimat pertama yang kita ucapkan itu kan astagfirullahaladzim. Jadi kok loh kita habis melakukan kebaikan tapi kok kita meminta ampunan gitu kan. Itu juga kan self reflection dari apa yang kita lakukan, sehingga ketika kita selesai sholat ke kanan ke kiri kan kita sebarkan salam. Kalau udah menebarkan salam terus begitu keluar dari masjid berantem itu kan sepertinya kok kontradik sekali gitu. Jadi Oh, itu kejadian itu habis Jumatan biasanya. kurang bisa memaknai apa arti assalamualaikumnya itu loh. Jadi baru keluar aja kok terus langsung ngotot-ngototan gitu. Dan itu ada juga yang memang bahasa mereka tuh seperti itu gitu. Jadi kelihatannya ngotot-ngotot tapi itu memang apa culture-nya mereka kalau ngomong seperti itu ya. Jadi tahu ya kita sebagai muslim yang moderate kan. Jadi ya bagaimana kita yang tadinya di posisi tinggi, nada tinggi, kalau melihat yang lainnya rendah juga secara otomatis harus bisa menyesuaikan. Oke, makasih Mas Joko. Nggak, saya mau komentar dikit aja tentang tadi itu. Saya soalnya udah bertanya-tanya juga. Ini pertanyaan yang dulu sebenarnya di pengajian ini juga, pertanyaan mengenai apa karakter yang antara genetik dan lingkungan tadi itu ya. Kesimpulan saya seperti ini. Jadi gini, seperti saya kan masalah saya itu kan marah ya, pemarah ya. Jadi
dan saya mikir kan ini genetik atau lingkungan gitu kan. Seperti tadi Mas, nanti silakan dikoreksi nih ya. Seperti tadi Mas Agus bilang, emang kita tuh punya kecenderungan, selalu punya kecenderungan tertentu, apakah jadi orang sabar, atau jadi pemarah, atau jadi orang yang pinter, atau jadi orang yang nggak pinter, atau jadi apapun lah, malas dan lain sebagainya, itu semua ada kecenderungan, pasti itu. Karena emang kalau di statistik ada namanya noise kan, jadi itu noise, jadi nggak mungkin semua itu rata, semua itu nggak mungkin. Jadi ada noise, jadi ini kita tuh noise-nya itu ada yang pas jegluk, pas jadi pemarah, ada yang pas jegluk jadi apa gitu. Nah, tapi itu tadi kembali ke akhirnya saya kembalikan terus kenapa saya jadi gini ya itu cobaan sebenarnya kayak tadi Mas yang sampaikan dengan Mas Nur, masalah gitu, artinya yang problem yang ya sudah dianugerahkan kepada kita semua waktu jadi, kalau kita jadi bukan kok saya terus jadi karena ini anugerah ya sudah saya umbar, ya enggak, bukan itu maksudnya. Itu kita harus aware bahwa that's not a good thing gitu kan. So we have to do something about it. Kalau kita di antara lingkungan yang kurang baik, yang menurture hal itu, ya kita harus move on gitu kan. Ada orang yang mungkin dikasih leadership tapi kalau dia tempatnya nggak leadership, bakat leadership ya, tapi kalau tempatnya dia di kriminal ya mungkin jadi gang leader yang nggak benar kan, jadi terbentuk kan jadinya. Nah itu kan jadi memang betul ada genetik dan ada yang jadi itu tadi, lingkungan juga mempengaruhi. Nah, gimana respons kita itu tergantung kita. Kalau itu kita pahami sebagai sesuatu yang negatif, ya harus cepat-cepat koreksi diri. So far itu pemahaman saya. Itu soalnya dulu saya masih ingat, saya lupa ceramah saya yang kapan dia bertanya mengenai hal ini, saya nggak bisa jawab waktu itu karena itu kok orang kok bisa diberi sesuatu yang nggak menyenangkan gitu mungkin ya. Tapi ya itu tadi karena ya anugerah ya kita ini. Dan tadi Mas, untuk bukan ngoreksi Mas Agung ya. Marah itu sebenarnya bisa, boleh, tapi harus pada tempatnya gitu. Kalau anak kita mohon maaf ya, kalau misalnya ini ada kehormatan yang ini, ya kita harus marah. Kalau sekarang ada ketidakadilan di dunia ini, kita harus marah. Kalau ada kezoliman yang terjadi, harus marah kita. Tapi harus ini sesuai dengan ininya proporsinya. Lalu mengenai Mas Kris mungkin cerita mengenai respons kita ke orang. Mas Nur udah cerita juga sih. Kadang-kadang orang itu komplain, kita cuma perlu dengerin loh. Kita nggak usah ngomong apa, makanya tadi Mas Agung Mas Kris cerita kok diam aja, itu emang bener kan, itu respon yang the best tuh sebenarnya. Dengerin aja. Karena mereka kadang-kadang nggak perlu kita ngomong apa-apa, nggak perlu it's their problem sebenarnya itu. Tapi kita nggak mungkin lah, ya that's your problem, nggak mungkin, nggak boleh kan. Itu maksudnya istri ya? Maksudnya istri ya? Mas Doni, Siapapun. itu kan kadang-kadang kalau orang marah-marah itu kan sebenarnya bukan marah, cuma meluapkan dan juga solusinya gitu kan. Itu karena orang kadang-kadang kayak seperti yang barusan Mas Agus sebut itu kan, pokoknya yang penting ngomong aja gitu ya. Nah itu udah selesai masalah gitu kan. Ya mungkin itu aja sih. Kalau kemarahan itu kan kita kan harus respect ya. Di dalam Islam kan kita di encourage untuk respect kepada emosi orang lain gitu. Dan juga kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi kalau nggak salah di hadis Bukhari itu kan, ketika Anas melaporkan ke Rasulullah bahwa ada orang yang wrestling gitu ya, tapi yang satu itu terlalu strong buat yang lain ya. Tapi jawaban Rasulullah kan dibilang, aku kasih tahu kamu siapa orang yang lebih kuat daripadanya. Dibilang itu orang yang who is verbally abused by another, but he exercise self-restraint. He does beat the other person, his own devils, and the other's man devils. Jadi orang yang dimarah-marahin kalau bisa menjaga diri
nggak ikutan marah, itu malah sebenarnya pemenangnya itu. Ya, oke, thanks banget Mas. Nggak, maksudnya itu kalau kita kadang-kadang kan orang ada komplain ya, itu kadang-kadang mungkin the best ya, saya nggak ngomong the best, nggak mau ngomong the best juga. Lebih banyak apa untungnya kalau kita cuma diem aja sebenarnya. Ya kadang-kadang menyelesaikan masalah dengan sendirinya tuh kan. Kecuali, nah setelah itu murid saya, soalnya saya sering dengan murid-murid saya. Nah, baru setelah mereka ngomong, mereka nanya what do you think, baru saya ngomong. This is what I think, but this is your problem, not my problem ya. This is what I think about this. Dan sekarang emang sayangnya anak-anak tuh kebanyakan pakai obat gitu loh sekarang tuh ya. Biasanya kalau banyak yang depresi pakai obat kebanyakan. Disarani sama dokternya, oh it works, it doesn't work kayak gini ya. Ya itu yang tercepat yang bisa dilakukan dokter-dokter di sini, Mas. Jadi memang apa solusi mereka itu, karena kalau nggak dikasih obat lebih parah ininya kan, apa impact-nya gitu. Jadi ya karena di sini kan kita cenderung short term solution ya, artinya short term solution dan yang fast ya. Mungkin nggak juga Mas. Jadi gini, saya bukan ahlinya, cuman ini to some extent memang medication itu perlu. Jadi ini tuh karena jadi gini, ada notion yang mungkin kurang pas gitu ya, apa kalau misalkan khususnya ini berkaitan depresi ya, depression. Sering ada notion yang tadi di kalangan Muslim itu depresi itu karena kita jauh dari Tuhan gitu ya. Yang tadi seperti tadi. Tapi ini memang perlu itulah profesional terapis itu memang perlu gitu loh, to some extent. Dan memang sometimes medication juga perlu gitu loh. Bukan berarti kurangnya iman gitu loh. Jadi yang tadi Mas Doni bilang bahwa sympathy itu perlu. Jadi listening itu pertama memang the first respon kita kalau misalkan ada orang datang ke kita. Bahkan itu khusus bahkan untuk istri kita, perempuan itu memang gitu. Jadi perempuan itu untuk menyelesaikan solusi itu dengan ngomong. Beda dengan kita. Otak kita itu being wired differently. Kalau kita kan kalau solusi kan diem kan. Kalau saya diem, jadi saya diem melakukan sendiri. Saya nggak ngomong sama istri, itu nggak ngomong. Tapi istri kita itu nggak tahu istrinya Mas Doni ya, tapi ngomong biasanya. Jadi kita jangan ngomong, jangan ini, dengerin aja. Mungkin lama-lama dia nemu masalah, nemu solusinya sendiri gitu. Jadi itu memang beda gitu. Itu mungkin ya DNA-nya ya, apa brain-nya being wired differently memang. Cara menyampaikan solusi begitu. Tapi itu ini put aside ya. Yang tadi berkaitan dengan depression segala macam. To some extent kita perlu aware bahwa sama seperti orang sakit fisik ya, entah flu atau apapun, kan juga perlu obat kan, gitu loh. Sama mental illness itu bisa diobati gitu dengan obat gitu. Of course ya, misalkan sudah tentu yang namanya religion itu juga penting ya, penting. Coba enggak bisa by itself gitu loh. Perlu dibantu juga itu, karena itu tadi yang disinggung bahwa yang mencelakakan itu adalah gitu tadi. Kalau ada orang datang ke kita terus kemudian mengeluarkan rasa depresi, anxiety, schizophrenia dan lain sebagainya, terus kemudian kita bilang, oh kamu ngajinya kurang, ini sebenarnya sholat kamu itu. Itu malah sangat ini, orang sudah depresi disuruh makin depresi malah gitu. Jadi dan kadang-kadang untuk mengontrol itu kan kadang-kadang hormon imbalance kan. Nah, itu bisa diatasi dengan ini medication gitu. Ada sudah banyak yang itu dan terbukti itu gitu. Jadi memang apa ya? Ada yang ini apa? Ada orang yang suka kena panic attack gitu ya. Itu bukan has nothing to do with iman, enggak. Tiba-tiba kena panic attack aja.
Itu entah, mungkin Mas Agus lebih tahu, mungkin ada hormon imbalance tiba-tiba atau gimana. Nah, itu salah satu intervensinya dengan obat. Nggak bisa dengan doa, nggak bisa. Mujizat lah. Tapi ya kita sebagai dengan obat. Sama seperti kena flu ya ngambil ini obat gitu. Wallahu alam. Ya bisa juga ini Mas, kita tentunya kalau orang depresi, orang marah-marah gitu. Itu kan sebenarnya bisa diidentifikasi ya, bisa kita identifikasi kenapa sih kita tuh, yang pertama ya tentunya kenapa kita harus marah gitu. Apakah karena apa yang kita inginkan itu nggak sesuai dengan apa yang terjadi gitu. Sama juga dengan depresi itu kan sebenarnya kan kemarahan yang terpendam kan itu. Nah, kemudian kita juga bisa lihat juga apakah akan membuat kita marah ketika apa yang tidak terjadi itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Dan juga kalau kita sedang marah, apa kita tuh sadar bahwa emosi kita itu sedang menyala. Nah, kalau kita sedang marah, apakah kita bertindak tanpa kontrol? Nah, kebanyakan orang kan gitu kan, ketika marah-marah ya lost control. Gitu. Dan diingetin orang pun juga nggak bakalan dengerin biasanya seperti itu. Tapi yang tentunya yang terakhir ketika setelah marah, nah apakah kita itu sadar dan menyesali ya, apa yang telah kita lakukan saat marah. Nah, bagaimana kita tuh bertindak. Nah, tentunya sebagaimana yang direkomendasikan oleh Imam Ghazali itu kan ketika kita marah-marah itu ya langsung kita aja langsung introspeksi ya. Jadi kita pikir apa sih manfaat kita dengan kalau misalkan kita menahan kemarahan kita. Gitu. Karena kalau kita berpikir dengan jernih, cool gitu, ngomongnya kan lebih enak dibandingkan kalau orang dimarahin, yang dimarahin itu biasa sudah tahu duluan kok, gitu ya. Misalkan saya dipanggil sama bos saya gitu, dimanggilnya tuh secara kurang manggilnya kurang halus atau sesuai dengan yang kebiasaan gitu. Itu udah saya langsung kan udah mikir-mikir, waduh, what did I do wrong kan seperti itu. Nah, tentunya kita sebagai orang Islam ya kita kan sangat takut akan hukuman Allah. Bagaimana kita mengambil tindakan pencegahan kalau misalkan kita dihukum atau jangan sampai kita ada balas dendam. Ya kalau kita marah-marah itu kita lihat aja tuh orang-orang yang marah itu seperti apa gitu. Kita bayangin aja tuh mukanya ya. Nanti ya baru kita lihat bahwa ingat bahwa ketika orang marah-marah ke kita atau kita marah-marah itu kan sebenarnya setan itu lagi dancing gitu kan. Gitu. Dan tentunya yang terakhir kenapa sih kita harus marah? Nah, itu kita juga harus tanyakan juga. Gitu. Karena toh kita juga tahu bahwa apapun yang sudah terjadi ini kan sebenarnya kan sudah suratan lil alamin kan. Gitu. Jadi ya mau nggak mau ya harus kita ambil hikmahnya aja. Ya silakan dilanjut, Mas Doni. Udah 8:30 atau 8:30. Silakan dilanjut, tapi kok udah ngomongnya udah 8:30. Jadi topik yang menarik sekali Mas Nur. Insya Allah kita tutup dulu sampai sekian. Konklusinya jangan marah-marah. Mas Agus silahkan kalau bisa ini Mas bentuk doa. Sabar. Ada Ustadz Bahri tuh, Ustadz Bahri, Insya Allah. Oh ada beliau ya. Mohon maaf. Ya. Ustadz. Ustadz Agus saja yang doa. Ustadz Bahri lah, Ustadz Bahri. Monggo Ustadz Bahri, monggo. Moderatornya saya Ustadz soalnya. Iya insya Allah. Sudah. Masih bisa dengar ya sekarang ya? Pak Ustadz kabarnya gimana? Iya, Pak Ustadz kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Kemarin sempat mampir tempatnya Pak Bowo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Semua sehat. Jalan-jalan dulu. Jalan-jalan ke Chicago. Oke Bapak-Bapak, kita doa moga-moga di dalam menghadapi nisfu Sa'ban ini jadi
maksudnya bukan hanya nisfu Sya'ban, setiap hari, setiap saat kita selalu mohon ampun pada Allah SWT dengan harapan dosa-dosa kita dibersihkan dan kalau kita diberi kekuatan iman, karena tempat kita ini berada adalah tempat yang penuh dengan cobaan dan hal-hal yang mengagetkan. Semoga-moga Allah memberi kekuatan iman pada kita dan keluarga dan diberi panjang umur, sehat yang penting, dan panjang umur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya Amin. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana yassir umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu wa ilaik. atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina alladzina amanu amanu wa wa 'amilus amilus solihati solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Mas Nur, makasih banget Mas Nur. Ya, sama-sama. Nanti Mas Nur semoga cepat sembuh. Ya, alhamdulillah. Terima insyaallah. kasih Mas Nur, Terima kasih. terima kasih Mas Baik. Doni. Assalamualaikum. Minum obat. Sudah. Kalau flu itu istirahat yang banyak. Iya, insyaallah. Terima kasih. Oke. Itu ujian itu Assalamualaikum. tadi sesuai sama itunya. Topiknya.